Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iwayan Wibi Mahendra Wicaksana dengan absen 57 dengan NIM 217012114. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pencegahan dan penanggulangan diare pada balita. Diare merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami buang air besar secara berlebihan ataupun secara terus-menerus dalam rentan waktu yang singkat. Namun, konsistensi tinjanya cair, bahkan dapat berupa air saja. Diare dapat disebabkan oleh berbagai macam bakteri, virus, maupun parasit, yang di mana infeksinya tersebar melalui makanan ataupun minuman yang telah terkontaminasi. Jika seseorang mengalami diare, akan dapat menyebabkan banyaknya cairan yang hilang dari dalam tubuhnya. Dan yang paling parahnya dapat menyebabkan kematian, terutama pada anak. Untuk itu, diperlukan suatu solusi guna menekan angka diare pada anak, khususnya di Indonesia. Diare dapat diklasifikasikan menjadi 3, yakni diare osmotik, diare sekretori, dan juga diare eksudatif. Untuk diare osmotik disebabkan karena mengkonsumsi suatu cairan yang mengandung gula maupun garam secara berlebihan. Kemudian, diare sekretori disebabkan karena adanya racun yang menstimulasi sekresi klorida, sehingga penyerapan garam dan air dalam tubuh berkurang. Kemudian, diare eksudatif dapat dilihat melalui ciri-ciri tinjanya, yang di mana di dalam tinjanya ditemukan suatu darah ataupun nanah. Berdasarkan jenisnya, diare dapat dibagi menjadi 3, yakni diare akut, diare kronis, dan juga diare persisten. Diare akut disebabkan oleh rotavirus dan E. coli, yang di mana dapat menyerang anak yang berusia 3 hingga 24 bulan. Kemudian, untuk diare kronis disebabkan karena adanya bakteri dalam usus halus dan juga adanya malabsorpsi laktosa, yang dapat menyerang anak yang berusia 0 hingga 5 bulan. Kemudian, diare persisten disebabkan apabila seorang anak mengalami kondisi kekurangan gizi, yang di mana dapat menyerang anak yang berusia 0 hingga 5 bulan. Seperti gambar berikut merupakan gambaran penyebab kematian balita di Indonesia, yang di mana penyebab kematian pada anak yang berusia 1 hingga 11 bulan, diare merupakan penyebab kedua dari kematiannya. Sedangkan pada anak yang berusia 12 hingga 59 bulan, diare merupakan penyebab utama dari kematiannya. Pencegahan diare pada balita dapat dilakukan oleh orang tua maupun pemerintah. Untuk peran orang tua dalam mencegah diare pada balita dapat dilakukan dengan mencuci tangan dengan baik dan benar, membuang kotoran bayi secara benar, mencuci botol susu dengan menggunakan air yang bersih, pemberian imunisasi campak, dan juga selalu menjaga kebersihan lingkungannya. Sedangkan peran pemerintah dalam mencegah diare pada balita dapat melakukan sosialisasi terkait diare, entah itu melakukan sosialisasi membahas materi pencegahan maupun penanggulangan diare. Kemudian pemerintah juga dapat membantu dengan cara menyalurkan dana kepada orang tua yang masih digolongkan kurang mampu. Diare dapat diatasi dengan berbagai macam hal. Salah satunya yaitu dengan melakukan pencegahan dehidrasi pada balita. Pencegahan dehidrasi ini dapat dilakukan dengan cara memberikan ASI lebih sering dan lebih lama, memberikan oralit, memberikan obat zinc yang merupakan obat anti dehidrasi, dan juga memberikan suatu cairan yang terkandung dalam sayuran, kemudian kuah sup, dan juga air mineral. Namun, cairan yang diberikan tidak secara berlebihan. Untuk kesimpulannya, dengan berbagai macam upaya tersebut, baik itu pencegahan maupun penanggulangan diare, diharapkan dapat menekan angka kematian anak yang disebabkan oleh diare. Hal ini dapat diwujudkan dengan selalu menjaga pola makan pada anak dan kebersihan anak, terutama kebersihan lingkungannya. Karena dengan menjaga kebersihan lingkungannya akan dapat menghindari terjadinya infeksi akibat bakteri, virus, maupun parasit.
Untuk referensi, saya menggunakan 7 buah referensi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.